Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, di mana saya sendiri Muhammad Ihsan Semran dan dua orang teman saya yaitu Nurul Arina dan Eki Arjayanto. Nah, adapun pada kali ini kami akan membahas tentang bagaimana tutorial melakukan serangan SQL injection terhadap sebuah website. Nah, namun sebelum itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah apa sih sebenarnya SQL injection itu? Nah, SQL injection itu adalah teknik eksploitasi dengan cara memodifikasi perintah SQL pada form input aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk dapat mengirimkan sintaks ke database aplikasi. Nah, adapun SQL injection juga dapat didefinisikan sebagai teknik eksploitasi celah keamanan pada layar database untuk mendapatkan query data pada sebuah aplikasi. Jadi, dengan kita menggunakan SQL injection, kita bisa mengetahui dan membongkar isi database yang digunakan oleh website tersebut. Namun, tutorial kali ini semoga digunakan sebagaimana mestinya dan sangat tidak diperkenankan untuk melakukan serangan ini untuk kegiatan yang tidak terpuji, karena itu sama saja bisa dibilang seperti menipu, mencuri, dan sebagainya. Jadi, mari kita masuk ke dalam penjelasan tutorial. Nah, adapun di sini kelompok kami sudah menyiapkan sebuah database yang dimana nama database-nya itu database penduduk, di mana di sini tab yang digunakan itu tabel admin, di mana data-datanya di dalam ada ID, ada username, ada password. Adapun untuk username-nya nanti data ini akan digunakan untuk login dalam aplikasi website yang telah kita buat, di mana username-nya itu kelompok 3 dan password-nya kita kelompok 3. Adapun untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya itu Arina. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial melakukan serangan SQL injection. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kita punya data dalam database kita, yaitu username kelompok 3 dan password kita kelompok 3. Mari kita coba login menggunakan username dan password yang benar. Passwordnya adalah kita kelompok 3. Apabila kita login, maka akan muncul halaman admin seperti yang ditampilkan pada layar. Kemudian, apabila kita login dengan menggunakan username, akan tetapi password yang kita masukkan adalah password yang salah, maka akan muncul keterangan bahwa login gagal karena username dan password yang dimasukkan salah. Nah, untuk melakukan serangan SQL injection ini sebenarnya ada dua kondisi, yaitu kondisi pertama, username kita ketahui, kita memasukkan username yang benar, tetapi password-nya tidak kita ketahui. Kemudian kondisi yang kedua, kita tidak mengetahui keduanya, baik itu username maupun password. Pertama, mari kita coba melakukan serangan SQL injection dengan menggunakan kasus atau kondisi yang pertama, yaitu kita mengetahui username-nya, akan tetapi kita tidak tahu password-nya. Untuk melakukan hal tersebut, maka kita gunakan sintaks atau perintah tanda petik minus-minus spasi untuk di bagian username-nya. Kemudian adapun password-nya kita masukkan password sembarang, karena dalam hal ini kita tidak tahu password yang benar. Kemudian kita login, dan hasilnya kita berhasil masuk di halaman admin. Itu kondisi yang pertama. Kemudian untuk kondisi yang kedua, kita sama sekali tidak mengetahui apa username-nya dan apa password-nya. Nah, untuk tetap masuk ke halaman admin, maka kita memasukkan beberapa karakter. Dalam hal ini kami menggunakan karakter ABC, kemudian disusul tanda petik spasi OR, 1 sama dengan 1, spasi, minus-minus, kemudian spasi. Itu sintaksnya untuk di kolom username. Kemudian untuk di bagian password, kita masukkan password sembarang, kita login, dan hasilnya kita pun berhasil masuk ke dalam halaman admin. Nah, lantas bagaimana kita mencegah terjadinya serangan SQL injection ini apabila kita sebagai pemilik website? Hal tersebut akan dijelaskan oleh saudara Eki. Nah, baik. Sebagai web developer, tentunya kita tidak menginginkan hal tersebut terjadi yang seperti sudah dijelaskan oleh Arina. Oleh karena itu, untuk mencegah tersebut serangan SQL injection,
maka perlu ditambahkan satu fungsi, yaitu fungsi mysqli_trail_escape_string, yang dimana fungsi ini adalah fungsi PHP yang digunakan untuk memberi perlindungan atau mencegah SQL injection terhadap karakter-karakter unik atau karakter khusus seperti tanda petik dan lainnya sebelum mengirim query ke MySQL yang dapat membahayakan data termasuk dari serangan SQL injection. Nah, fungsi ini biasanya digunakan untuk membungkus query MySQL seperti di sini untuk username yang dikirimkan oleh HTML sebelumnya, yaitu menggunakan metode post, kita bungkus menggunakan fungsi tersebut agar menghindari serangan SQL injection. Nah, setelah itu mungkin bisa kita save, baru praktek ulang menggunakan karakter-karakter yang dicoba oleh Arena tadi. Nah, di sini ada kelompok 3. Apabila kita mengetahui username dan tidak mengetahui password. Nah, di sini login gagal, username dan password salah. Berarti fungsi tersebut yang ditambahkan sebelumnya berhasil digunakan. Kita pakai cara kedua, yaitu menggunakan karakter sembarang. Nah, saat login tetap juga gagal. Ini menandakan bahwa fungsi yang telah ditambahkan berhasil digunakan juga. Nah, begitulah mungkin gambaran mengenai serangan SQL injection dan cara mengantisipasinya. Dengan melakukan serangan SQL injection, kita bisa membongkar dan mengobrak-abrik isi dari database, sehingga hal ini sangat tidak disarankan untuk dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, karena kita ketahui bahwa data merupakan hal urgent yang tentunya privasi. Tutorial ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Cyber Security. Perannya sih cukup diketahui saja, karena mengambil sesuatu yang bukan merupakan hak milik kita merupakan hal yang tercela. Jadi jangan dilakukan ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 3. Dadah. Dadah.